aja suka-suka ya. Suka-suka. Jadi bagaimana peran komunikasi itu atau seberapa pentingnya komunikasi dalam perubahan-perubahan yang terjadi selama ini kayak pandemi, kemudian dari analog menjadi digital kayak gitu. Sebenarnya sih kalau secara dasar ya, komunikasi itu kan tetap ya istilahnya ya. Media itu kan cuma sarana. Jadi kalau sekarang kita bilang kita masuk di era digital, itu kan karena teknologi yang maju. Jadi memang kita harus menyesuaikan di dalam penggunaan sarananya. Tetapi ada satu hal yang tidak berubah, yaitu komunikasi interpersonal. Maka di dalam setiap perkembangan zaman, setiap perubahan teknologi, kita itu kalau kita mau istilahnya lebih profesional ya kan ya, apalagi kalau sebagai pimpinan ya. Nah, kita tetap harus memiliki skills dalam hal ini interpersonal communication skills. Kenapa? Teknologi itu kan sarana. Balik lagi yang tadi kita bicara ya. Komunikasi itu nggak bisa disalahin. Karena kalau dalam kehidupan kita suka bilang ya, misalnya ada orang yang cekcok, ada rumah tangga yang jelang istilahnya runtuh ya, selalu yang dikambing hitamkan komunikasi. Antara mama dan papa udah nggak ada komunikasi lagi gitu. Atau di dalam organisasi misalnya komunikasinya mandek antara yang atas, bawah dan atas dan seterusnya. Nah komunikasi itu ada kan karena kita manusianya gitu loh. Jadi kalau ada masalah kita yang disalahkan, manusianya. Jadi kalau misalnya ditanyakan apa yang harus kita antisipasi, apa yang harus kita lakukan ya kita harus aware. Ya kita harusnya secara kemampuan untuk menggunakan komunikasi terkini itu kita harus ya. Tetapi ada satu hal yang selalu menjadi benang merah antara perkembangan zaman budaya dengan budaya adalah bahwa tidak bisa diabaikan tentang komunikasi interpersonal. Gitu. Seperti apa? Karena kalau pemimpin kan kita pimpinan ya, jiwa pimpinan, pemimpin itu ada di diri kita masing-masing. Kita we are the leader for ourselves, ceritanya gitu kan. Interpersonal communication. Itu seperti apa interpersonal communication yang seharusnya kita punya? Gitu. Nah ini pertanyaan udah makin canggih ya. Enak ya. Saking ketidaktahuan ya gitu. Ada dua hal aspek penting ya. Jadi kalau kita bicara tentang komunikasi interpersonal, ada yang namanya komunikasi intra, ya. Kita berbicara di dalam diri kita sendiri. Ya, ini kadang-kadang orang terabaikan. Karena orang berpikir kalau yang namanya komunikasi itu selalu melulu pada orang lain, misalnya. Sehingga selalu orang itu berfokus pada bagaimana sih kalau kita menghadapi dia, bagaimana kalau kita harus berbicara dengan bos, bagaimana kalau saya mengajukan proposal, itu selalu begitu. Padahal yang namanya intra itu penting. Karena sebelum kita bicara berhadapan dengan orang lain, itu pasti kita berbicara dalam hati kita. Dan yang paling penting itu ada hati nurani di dalam. Nah, hati nurani itu selalu berbicara benar. Kita mengabaikan dia atau tidak. Nah, bagaimana yang namanya kita menemukan itu? Nah, bagaimana ya menemukan itu ya? Makin sulit nih pertanyaannya. Soalnya gue juga bingung hati nuraninya seperti apa. Sebenarnya gini, misalnya kita ingin melakukan sesuatu nih ya, melakukan sesuatu. Terus selalu ada bisikan dalam arti gini, kita agak gampang gitu loh ya, agak galau ya. Bener nggak ya saya melakukan ini? Bener nggak si mbok tuh yang cuma salah nyuci saya ngomel-ngomelin dia? Nah pada saat itu sebenarnya kita perlu mendengarkan hati nurani. Pada saat itu sebenarnya kita dipancing nih. Hati nurani udah ngelitik-ngelitik nih. Kayaknya kamu keterlaluan deh ngomong kayak gitu sama si mbok yang udah sekian puluh tahun gitu mendampingi kamu gitu. Masalahnya cuma small things terus kamu mencak-mencak ke dia. Ini kan sebenarnya ketika ada kegalauan di dalam hati kita, di situ sebenarnya hati nurani sedang menggelitik kita. Ketika di hadapan kita, misalnya nih untuk hal yang lebih besar misalnya ya, katakanlah yang sekarang lagi tren gitu ya. Misalnya kita ingin mohon maaf ya, saya perkataannya agak vulgar ya. Misalnya kita mau disogok misalnya. Nah itu kan kadang-kadang kita nggak serta-merta, mau. Pasti saya yakin di dalam hati itu ada sesuatu yang bergejolak. That's hati nurani. Kalau kita melakukan itu juga, maksudnya yang bertentangan, kegalauan itu akan terus ada.
Tetapi ketika kita mengikuti, meskipun itu bertentangan dengan maunya kita, ya itu sebentar aja. Artinya kita berasa nggak enak itu pada saat itu, tapi kemudian ke depannya kita akan merasa lebih tenang. Itu kalau kita bicara intra ya. Nah tentunya ada yang dibilang interpersonal tadi, ya bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi, berrelasi dengan orang lain, dengan grup lain. Nah ini sebenarnya banyak tuh pakemnya, ya. Nah kemampuan di dalam yang dasar ya, di dalam kita mengembangkan komunikasi interpersonal, yang paling dasar adalah apakah kita mau mendengarkan. Karena itu sulit sekali. Manusia banget, manusiawi banget gitu loh ya. Kita maunya didengerin orang, ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak memberikan kesempatan orang lain untuk juga berbicara kepada kita. Itu dasar sekali dan itu sangat manusiawi. Gitu loh. Sifat manusia kan seperti itu. Nah, kenapa penting menurut saya untuk mendengarkan? Karena supaya kita bisa tahu gitu, termasuk mendengarkan itu kan juga kritik, nggak selalu yang manis-manis ya. Kalau kita sudah mengabaikan namanya nggak penting lah itu kritik, kayaknya saya nggak kayak gitu, gue kayaknya nggak gue banget itu ya. Nah kita selalu mengabaikan hal-hal dari luar, akhirnya kita seperti over pede, ya kan? Orang lain di sana melihat udah ketawain kita nih, itu orang kok gitu banget nggak sadar diri ya, karena kita menutup, nggak mau denger. Gitu loh, nggak mau menerima input, nggak mau menerima masukan. Mendengar dan mendengarkan itu dua berbeda sangat atau sebenarnya sama sebenarnya aja? Sama aja ya. Kan itu kan kata kalau menurut saya ya, mendengarkan gitu loh ya. Kalau mendengarkan kita lagi ngomong nih, ya kan Lucy mendengarkan saya ngomong, saya mendengarkan Lucy ngomong, mendengarkan dalam proses ya. Tapi kalau mendengar itu kan bisa, misalnya kita mendengarin radio, musik sambil tiduran, nah kayak gitu. Tapi kalau mendengarkan ada pay attention di situ, gitu. Tapi mendengar sama sambil aja lalu kita maksudnya. Kalau mendengar kan kita bisa sambil masak juga kita dengerin webinar bisa. Itu yang biasa saya lakukan juga gitu loh ya. Tapi tetap nyantol ya, bukannya kan ada istilah bahwa makanya mendengarkan. Jadi nah itu harus biasa ya, harus istilahnya terbiasa. Kalau saya sih nggak apa-apa tuh, nggak sampai salah bumbu gitu loh. Jadi kalau saya masak, kemudian ada webinar yang bagus, ya saya kepingin mendengarkan aja karena saya tidak terlibat. Misalnya saya tinggal nyalain, bisa kok. Dia bisa nyantol juga. Tapi bedanya saya nggak bisa tanya gitu aja. Nggak salah. Nggak sih sejauh ini enggak ya. Garam gitu ya. Nggak sejauh ini belum ya. Belum ya. Jangan sampai. Terus kalau misalnya hubungannya dengan hoax gimana? Kan sekarang kan apalagi dengan digital seperti ini kan hoax itu kan kita sampai nggak tahu apakah itu betul atau tidak. Memang benar. Ya, saya beberapa kali juga kecolongan tuh. Ya, saya dibilang orang komunikasi juga sering kecolongan gitu loh ya. Nah sebenarnya itu dengan adanya hoax, kalau saya pribadi, saya merasa lebih aware, lebih waspada. Kita selalu belajar kan, mulanya kan kita nggak tahu kok ini message-nya bisa dipercaya banget gitu ya. Kayaknya pesannya bagus banget, terus kita main share begitu aja. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, ya kita jadi belajar. Bagaimana kita bisa menentukan yang mana original, yang mana crispy, gitu ya, kayak merek itu ya, kayak ayam goreng gitu loh ya. Jadi artinya mana yang benar-benar akurat dan mana yang berita bohong. Jadi balik lagi itu kan sebenarnya kita diasah ya kemampuan kita, istilah kebiasaan kita ya dengan terus-menerus. Caranya seperti apa? Kita bisa mengetahui bahwa itu hoax ini atau rasanya bukan. Mencurigakan nih kayaknya hoax gitu lah. Biasanya kalau saya gini, pertama ya, kalau saya ragu, saya cek dulu, gitu ya. Kemudian tergantung kan itu mengenai apa, misalnya itu tentang kesehatan kah, ya kan, atau itu tentang hukum dan sebagainya. Kemudian yang kedua kan kita bisa lihat, gitu loh ya. Ini sumbernya dari mana? Biasa kalau hoax itu kan gak ada sumbernya. Dibawa misalnya cuma Indonesia 1 atau apa, gak ngerti dari siapa gitu ya. Tapi kalau yang resmi itu kan ada, dikeluarkan oleh kementerian mana gitu loh, atau oleh pejabat itu salah apa, satu ciri itu khas ada untuk melihat apakah ini hoax atau iya, tidak. nah makanya itu terkait dengan komunikasi kan. Komunikasi itu kan harus jelas. Sumbernya siapa, pesannya apa, kepada siapa itu ditujukan. Kemudian ada tambahan lagi sih,
dengan media apa itu digunakan. Nah, jadi sebenarnya keempat unsur dalam organisasi itu harus saling melengkapi. Kalau dengan begitu banyaknya berita-berita yang ada yang mengalir saat ini, apalagi dalam hal online ya, digitalisasi ini, itu kan begitu ribuan. Jadi bagaimana kita Maksudnya bisa ribuan apa nih? Ribuan berita yang tiap hari masuk, walaupun mungkin topiknya berbeda, tapi ada yang topik yang sama, kita juga jadi bingung. Dan misalnya topik COVID misalnya, contoh soal lah ya, itu ribuan, banyak sekali dari sisi manapun dibahas. Ya, di jurnalisme kan begitu. Nah, bagaimana itu kita membedakan bahwa oh ini yang benar, ini yang hoax, ini yang enggak, oh ini ya seperti itu dalam hal berkomunikasi. Mungkin dimaksudkan juga mana yang harus kita serap gitu loh ya, supaya kita nggak bingung. Mana yang kita bisa pilih kali ya. Jadi misalnya gini, sekarang ini yang sering kebanjiran itu kan antara lain terkait dengan vaksin ya, Astra ya. Nah itu kan orang bilang kata jangan lo bahaya lo begini-begini gitu kan. Itu banyak tuh saat ini gitu loh. Saya cuma pegang satu aja dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah yang mana nih? Kesehatan. Udah, saya pegang itu aja. Jadi kalau nanti ada masuk-masuk lagi, saya udah nggak terlalu care dan nggak terlalu peduli, karena saya udah pegang satu dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Jadi kalau itu udah oke, saya pegang aja satu. Mau banjir lagi kan banyak sekali gitu. Dan kita akan terlalu mengeluarkan effort yang sebenarnya nggak perlu, gitu loh. Memang kita sekarang zamannya dibanjiri oleh informasi, maka kita harus memiliki keahlian itu untuk memilah-milah tadi, ya, dengan melihat sumbernya jelas atau enggak, gitu loh. Akurat nggak? Akurat itu kita lihat ya. Kalau yang keluarin itu adalah orang yang memang kompeten, yang memiliki kaitan dengan isu yang dikeluarkan, yes. Tapi kalau orangnya siapa, jabatan yang mana, dia ngomongin soal apa, tidak ada korelasinya, itu kita perlu tanda tanya. Artinya dia bukan orang yang kapasitasnya atau pejabat atau pihak yang memiliki kapasitas untuk mengeluarkan isu atau pesan tersebut. Berarti source yang bertanggung jawab. Iya, kan pakemnya gitu ya. Iya. Kalau komunikasi ya, source-nya, pesannya itu apa, medianya itu apa. Tapi ada siapa unsur emosional itu kan nalar lebih biasanya kan aduh gitu takut. Ya, lebih takut. Jadi akhirnya kita lupa bahwa oh ya kita mesti cek dulu sumbernya dari mana. Memang di awal-awal memang saya begitu. Tapi kesinian lagi ya syukurlah ya. Saya boleh dibilang hampir nggak pernah gitu loh share yang istilahnya terus ntar dibalikin sama teman-teman saya, hoax itu, aduh malu banget gitu. Udah ini terus ternyata itu hoax gitu ya. Kesiniannya saya nyaris nggak pernah lagi gitu. Itu sikap yang tadi yang kita harus tahu sumbernya dulu, sumber yang bertanggung jawab, baru kita bisa terus transfer. Itu ada korelasinya nggak? Orang yang ngomong itu memang orang yang benar-benar berkompeten nggak untuk itu? Ahli nggak dia gitu. Kalau ngomong dokter ya oke, dia berkapasitas ya untuk membicarakan soal COVID, soal kesehatan dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya orang yang nggak ada kaitan dengan kesehatan, kita perlu cek. Bukan berarti itu selalu salah ya, kita perlu cek gitu. Ya kan bisa juga seperti farmasi, bisa juga seperti persaingan bisnis. Kan komunikasi kan tidak yang satu pipe aja kan, tapi komunikasi dari segi bisnis juga kan itu sebenarnya salah satu yang perlu kita sikapi juga kan. Siapa tahu aja kan misalnya kalau kayak vaksin gitu karena persaingan bisnis. Iya. Iya enggak? Bisa juga kayak gitu sih. Cuma kalau saya gini ya, saya nggak mau terlalu istilahnya apa ya, dibebani oleh pikiran-pikiran yang terlalu, maksud saya tuh bukannya nggak penting ya, tapi gini loh, kalau kita istilahnya untuk sesuatu yang kita sendiri juga nggak yakin atau tahu. Ya kenapa kita harus mikirin terus menerus gitu loh, ya kan? Yang penting kita jalanin aja. Kemarin tuh sempat juga saya tuh bingung ya, anak saya mau vaksin untuk Astra, sempet loh saya tapi saya pegang aja satu, udah. Dan kita lihat kan orang-orang lain juga udah nerima dan nggak apa-apa gitu loh. Kenapa kita perlu takut? Gitu. Untuk apa ya? Untuk menghindari perasaan-perasaan seperti ini, itu bagaimana caranya? Ini kan misalnya kalau Hilda kan cepat sekali bahwa oh iya kenapa kita perlu takut karena orang lain juga sudah menerima kok gitu ya. Tapi kalau kita boleh bilang
kebanyakan orang yang di luar sana itu ketakutannya lebih banyak daripada percayanya gitu. Nah, itu menyikapi simpang siur komunikasi, ini kan masalah komunikasi lagi, simpang siur komunikasi yang seperti itu. Nah, ini kan sekarang zamannya media sosial, ya. Kita imbangin dong, jangan cuma baca berita-berita dari internet saja, dari media sosial saja. Bacalah juga berita-berita dari media mainstream, gitu loh. Dari koran, majalah, televisi. Kenapa gitu loh ya? Karena kalau mereka itu kan ada redaksinya yang mengedit segala macam, sehingga ketika berita itu keluar ya memang akurat. Tapi kalau di media sosial kan nggak ada, siapa yang filter? Setiap orang bisa ngomong apapun di situ, karena tidak melalui redaksi, tidak diedit gitu loh. Jadi bukan berarti kita nggak boleh menutup mata sama sekali sama media sosial. Hari gini gitu loh ya, media sosial kan cepat sekali ya. Dan juga banyak yang positif, banyak yang benar, dan banyak juga saya dapat berita belum saya baca dari misalnya media yang lain gitu ya. Udah dapat dari media sosial. Katakanlah misalnya ya, soal kecelakaan pesawat misalnya, itu kan cepet banget. Ya, mungkin wartawannya belum nyampe di situ, orang yang lewat lalu lalang di situ mungkin penduduk sekitar udah cepat foto langsung disebar. Nah, itu positifnya, tentu nggak semua negatif ya. Tetapi yang saya ingin katakan, imbangilah ya, baca juga, termasuk juga buku-buku. Jadi kebetulan saya dosen, mahasiswa sekarang enak banget, pantesan main cetak internet gitu loh. Ya kan, semua sumber ngambil dari ya oke kalau masih e-book gitu loh ya. Kalau ini main sumber apa ya, HTTP apa gitu loh, semuanya ngambil. Terus saya bilang bahan dasarnya mana, buku referensinya mana, keenakan main cetak gitu, ya kan. Nah saya bilang gini, bukannya nggak boleh, ya kan. Tapi Anda itu tetap harus di backup oleh bahan-bahan yang resmi, yang bisa dipegang gitu loh. Yaitu buku, textbook, buku referensi, buku utama gitu loh. Jadi harus balance. Kalau menurut saya balik lagi, komunikasi harus balance. Tadi kan intra dan inter. Yang efektif bagaimana? Interpersonal communication yang efektif seperti apa? Itu tadi saya bilang, kita harus menjaga selalu keseimbangan. Ini hidup itu kan juga harus seimbang. Komunikasi juga harus seimbang. Kalau kita mau didengerin, mau juga mendengarkan, ya. Kalau kita berrelasi keluar kemana-kemana, dengerin juga dong hati nurani kita, gitu loh. Ya. Dan sebenarnya intra itu sebenarnya juga bagaimana kita berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Kan kita berkomunikasi sebenarnya dalam hati kita. Ketika kita galau, kita bicarakan secara langsung atau tidak langsung gitu kan. Minta petunjuk dia. Nah, itu harus balance gitu. Kalau menurut saya. Balance. Kalau misalnya ini komunikasi sangat luas banget ya. Adakah perbedaan komunikasi kita sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Pasti ada. Karena gini, sebelum pandemi kan kita lebih banyak sosialisasinya. Artinya lebih banyak tatap muka, ketemu orang gitu loh, mingle gitu loh ya. Sekarang kan lebih banyak kita bertatap layar gitu loh. Atau berbeda kalau seperti itu. Cara komunikasinya berbeda. Kan? Berbeda karena gini, keterbatasan kita juga untuk menyerap ya, informasi-informasi yang ketika zaman normal itu kita begitu gampang, karena kan kita gaul, ketika kita ke kantor ngomong dengan banyak orang, rekan kerja atau klien atau apa kan. Nah terus misalnya kita mahasiswa di kampus, dia ketemu dengan beberapa dosen pada satu hari itu dengan teman-teman dia. Nah kita ketika ngomong itu kan banyak hal informasi yang kita dapat. Tapi ketika masa pandemi ini, yes, pasti kita bisa dapat dari media dan sebagainya kan, internet ya. Tapi tetap aja kan terbatas. Tadi kan Lucy bilang, gimana nih kita kebanjiran, tapi gimana cara memilihnya gitu loh ya. Jadi memang banjir, tetapi tetap kita memiliki keterbatasan. Jadi kita pada saat ini memang kita banyak bergantung dari itu ya, media-media ya, karena kan kita tidak bertatap langsung gitu ya. Media, bahkan kan seminar juga kita webinar gitu loh ya. Ya mungkin sama sih materinya, pada saat seminar sama webinar mungkin sama materinya ya, tapi karena kondisinya ya terbatas ya, kita kan cuma natap itu segi 4 aja.
pasti secara teknis ada sesuatu yang bisa miss gitu loh. Apakah itu juga menjadi menjadi salah satu loophole miskomunikasi terjadi? Bisa. Dan juga ini yang banyak didapat ya dari survei-survei ya, bahwa salah satu juga pengaruh itu komunikasi di dalam keluarga. Ya kan? Karena gini, ketika situasi normal kan orang terbiasa justru meskipun dia kemungkinan ketemu dengan banyak orang bisa, tapi justru terbiasa dengan pegang handphone, ya kan? Bahkan dengan orang yang serumah, ya anak-anak mau pergi kuliah cepet-cepet buru-buru gitu sampai nggak sempet nyalamin mamahnya lah yang di dapur atau apa, langsung pergi, ntar ketika di jalan di bis di kereta baru, mah aku udah berangkat ya gitu loh, ya seperti itu. Nah sekarang mereka di rumah kan nih, ketemulah yang selama ini hanya pakai emoji-emoji itu loh ya. Sekarang ketemu, nah loh kan ketemu ya. Mulai kelihatan kan di situ kan ya. Karena kita udah terbiasa bergantung pada media, komunikasi pun bahkan lagi makan bareng-bareng juga semuanya makan sendiri ya. Yang satu kemana, satu nonton TV, satunya begini ya. Nah sekarang kita dihadapin nih, harus ketemu. Nah maka itu juga istilahnya sesuatu yang missing ya. Ya jadi memang di dalam kenyataannya kan keluar tuh hasil laporan dari Komnas Perempuan ya, bahwa kekerasan banyak terjadi dalam rumah tangga, justru meningkat pada saat pandemi. Nah ini kan kembali jadi bukan dasarnya lagi loh. Jadi bukan semakin mesra gitu, harusnya sih begitu, semakin dekat. Harusnya begitu ya. Karena akhirnya kita kan lebih banyak waktu untuk misalnya makan bersama, nonton TV bersama, ya kayak dulu zaman jadul orang tua kita kan, nonton Piala Thomas semua serombongan orkes sama-sama, TV-nya cuma satu gitu. Tapi kalau sekarang kan enggak, hampir setiap kamar juga ada televisi, gitu loh ya. Jadi ya memang seperti jadi itu. Jadi justru itu menimbulkan seperti KDRT, kemudian perceraian juga tinggi. Berarti tidak menjamin ya bahwa komunikasi itu akan lancar dengan kita bertemu juga, dengan sering-sering bertemu. Ini kan bertolak belakang nih. Kalau tadi kita bilang digital ada rasa missingnya karena ketemu layar, sekarang terbalik kan. Kalau saya kembali lagi keluarga yang sering ketemu akhirnya KDRT. Saya balik lagi sih sebenarnya mungkin ini agak klise ya, tapi bagi saya memang situ kuncinya. Tergantung anggota keluarganya masing-masing, tergantung pada personalnya masing-masing. Memang saya juga ngalamin ketika kita pertama-tama harus WFH. Bayangin aja kan kita berlima tuh, saya, suami saya, anak saya 3. Gitu, yang 2 kan sudah kerja, gitu. Yang sekarang harus di rumah sampai saat ini, gitu. Pada awal-awal memang kita perlu penyesuaian, gitu kan ya. Nah, tetapi itu seharusnya penyesuaian, adaptasi itu harus bisa lebih singkat dong. Artinya nggak selamanya, ini kan kita udah setahun lebih loh, masa terus adaptasi sih? Saya bilang makanya balik lagi, saya bilang tergantung orang-orangnya. Balik lagi tadi, lu mau didengerin atau cuma mau dengerin aja, gitu loh, kan? Jadi akhirnya tergantung dari orang-orang ini bagaimana. Nah, makanya saya kalau dibilang kenapa sih ya, mohon maaf ya, bukan saya tendensius atau menyepelekan ya, kenapa kok sampai bisa ya orang akhirnya di rumah gitu kok bisa sampai gontok-gontokan, bahkan mungkin ada yang pisah akhirnya gitu loh. Akhirnya balik lagi pada orangnya gitu loh. Tadi kan masalah dasar. Sekarang gini ya, kalau misalnya kita udah dikumpulin nih kan, pasti sering ketemu ya kan, di kamar juga, bahkan di situ-situ aja kan rumah kita gitu ya. Nah itu lagi ya kan, kita harus istilah seimbang gitu loh ya. Kalau anak-anak lagi ngomong ya kita dengerin, jangan ya mentang-mentang sebagai orang tua ya, lu dengerin gue ya begini, pengalaman saya lebih banyak. Akhirnya balik lagi kok, ya balik lagi pada dasar dari komunikasi itu sendiri, gitu loh. Ya kemudian juga harus balance. Balance itu kan means juga tadi ya saya bilang ya, artinya kita menghargai juga, ya menghargai orang lain dalam kehidupan normal. Kalau kita bisa menghargai bos kita, bisa menghargai klien kita, ya anak buah kita, kenapa orang di rumah itu kita nggak bisa menghargai pasangan hidup kita, anak-anak kita, kenapa gitu. Jadi kemungkinan besar mengapa ada
miskomunikasi, contoh ya dalam keluarga seperti KDRT meningkat, perceraian meningkat, misalnya seperti itu sebenarnya core of problemnya apa sih? Selain balik lagi ke kita lagi kan, tapi realnya itu apa tuh? Kelekatan ya. Saya selalu mengatakan ini, gini loh, ketika ada kelekatan di antara anggota keluarga, mau zaman berubah, mau pandemi kayak mau enggak, mau WFH kayak mau enggak, ada kelekatan. Apa yang maksud dengan kelekatan? Itu tadi ya saling trust ya, antar anak-anak, orang tua, anak-anak, suami istri dan sebagainya. Ya, nah sehingga di banyak masalah ya, karena sekarang zaman media sosial itu karena gini, tak sedikit anak-anak itu ketika mereka mengalami persoalan, masalah, mulai dari yang kecil misalnya dapat nilai jelek gitu loh, sekolah ya, dia takut ngomong sama orang tuanya gitu loh ya, atau misalnya katakanlah putus cinta gitu loh ya. Dia takut sama orang tuanya. Kenapa? Ya soalnya waktu itu orang tua saya udah bilang gak boleh pacaran dulu. Nah sekarang saya putus cinta, saya harus ngomong apa sama orang tua saya kan? Kan gak ketahuan. Kan gak ketahuan. Karena kan masalah nih, galau dong gitu loh ya kan. Istilahnya putus cinta, galau dengan segala persoalan apapun. Akhirnya apa? Mereka gampangnya curhatnya di media sosial gitu loh. Kalau ada kedekatan dengan orang tua atau dengan kakak adik lah, ada persoalan, mereka pasti cari orang yang terdekat dulu kan. Kalau nggak mama, papa, kakak saya. Tapi kalau tidak ada saling percaya, ya itu tadi ya komunikasi juga renggang. Ya akhirnya dia cari yang paling gampang. Berarti nomor 1 dalam hal berkomunikasi adalah kita harus percaya dulu lawan bicara kita seperti apa, ya sehingga kan? Kita bisa menyimak dan mendengarkan untuk kita digest gitu ya, untuk kita cerna ya. Untuk bisa nanti kita pakai either implementasikan atau sharing kembali ke orang yang lain gitu.